Puji nama Tuhan, segala puji syukur buat Tuhan Yesus Kristus tentunya ya. Nomor satu karena Dia junjungan hidup kita yang paling tinggi ya. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita semua dan sangat luar biasa sekali. Setiap hari adalah hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini sesuatu yang sangat spesial juga karena kita akan membahas banyak sekali tentang Holy Land ya. Dan kita akan mengupas bagaimana perjalanan ke sana dan pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman spiritual yang dahsyat, yang luar biasa yang terjadi kepada narasumber-narasumber kita pada saat ini. Ya, kita langsung saja. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya Pendeta Bernard selaku Abuna dan juga Director daripada Elgo Travel, dan kemudian saya perkenalkan kembali Bapak Pendeta Abraham Irwan Santoso selaku CEO Elgo Travel. Ya, luar biasa ya. Dan kemudian yang di sampingnya kita semua satu Indonesia, bahkan mungkin seluruh netizen ya, dunia maya tidak asing lagi ya dengan sosok yang satu ini, Ibu Lydia Ruth Elizabeth Kando. Ya, itu nama asli beliau, Ibu Lydia Ruth Elizabeth Kando, tapi lebih dikenal dengan Lydia Kando. Ya, kita semua sudah tahu prestasi beliau yang sangat luar biasa dan pengalaman-pengalaman spiritual rohaninya yang nanti kita akan dengar langsung dari beliau. Dan di samping saya adalah Ibu Soraya Togas, penyanyi rohani, gospel singer ya, yang juga banyak terlibat di dalam pelayanan dan juga banyak pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang akan dia bagikan untuk kita semua. Langsung saja, tanpa membuang waktu, saya akan meminta kesediaan Pendeta Abraham Irwan Santoso selaku CEO untuk menjelaskan kepada kita semua apa dan bagaimana Elgo Travel itu. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Bernard Aurelio dan juga Ibu Soraya dan Ibu Lydia Kando yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau Elgo Travel, saya jelaskan Elgo itu adalah Elohim global, ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan alam semesta. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih, kalau berbicara Holy Land, pasti kita percaya bahwa tanah perjanjian ini hanya ada satu di dunia. Tidak ada tanah lain selain tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada umat yang percaya kepadanya, yaitu di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elgo Travel memiliki kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa umat yang percaya untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena satu hari memang kita masuk ke Yerusalem baru, tapi sebelum masuk Yerusalem baru, saya percaya kita masuk ke Yerusalem yang saat ini sudah ada. Dan saya percaya setiap orang yang rindu akan menerima berkat-berkat Tuhan pada saat kita masuk ke tanah perjanjian. Karena tanah susu dan madu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, Elgo Travel memiliki visi dan misi yang jelas bahwa setiap orang harus masuk ke tanah perjanjian. Nah, makanya kita berusaha untuk membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memiliki kerinduan. Pada saat kita memiliki kerinduan untuk masuk ke tanah perjanjian, maka Tuhan akan memperlengkapi segala sesuatunya. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bicarakan menuju tanah perjanjian bukan bicara uang, tapi bicara perkenanan Tuhan. Pada saat perkenanan Tuhan ada, maka segala sesuatu bisa terjadi. Nah, itu visi-misi daripada Elgo Travel. Kami berdomisili di Mall of Indonesia. Kantor kami ada di Mall of Indonesia di depan lobi 3. Bapak Ibu Saudara, kalau mau datang untuk mengunjungi berkonsultasi, silakan. Staf kami akan melayani Bapak Ibu Saudara dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Abraham selaku CEO dari Elgo Travel. Dan saya tadi menangkap satu hal yang sangat luar biasa sekali, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 berkata dengan sangat jelas, bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang keberangkatan ke Holy Land bukan suatu hal yang mudah, tetapi apabila kita mempunyai kerinduan dan kita sampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan bisa membuka jalan yang di luar pikiran manusia.
Karena bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita punya kerinduan, kita percaya kita bisa berangkat ke Holy Land. Pasti itu akan terjadi. Amin. Jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Amin. Iman kita percaya bahwa saya bisa berangkat, bukan hanya saya, tetapi bersama dengan keluarga. Pasti kita akan berangkat. Jadi berangkat ke sana seperti Pak Pendeta Abraham katakan, bukan masalah uang. Karena Tuhan yang empunya semua di dunia ini. Dia yang punya semua ini. Dia bisa memberikan kepada kita lebih dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Efesus 3:20, Dia mampu memberikan kepada saudara. Dia memberikan lebih dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Percaya, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Elgo Travel, kita pasti bisa berangkat bersama-sama ke Holy Land. Haleluya. Dan selanjutnya, kita akan berbicara kepada Ibu Lydia Kando, ya. Tuhan sungguh luar biasa, ya. Tuhan sudah membawa Ibu Lydia bersama dengan kita saat ini, ya. Dan kita harus mendengarkan pengalaman-pengalaman rohani beliau yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya akan langsung kepada Ibu Lydia. Ibu Lydia, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tetap cantik dari dulu sampai sekarang, ya. Haleluya. Ya, tetap cantik, ya. Haleluya. Kita sudah tidak usah lagi bertanya berapa jumlah film yang sudah dibintangi, ya. Bisa buka sendiri di Google, ya. Itu filmnya, dan juga beliau sebagai peraih Piala Citra 2 kali, ya. Luar biasa. Dan langsung saya mau tanya kepada Ibu Lydia Kando. Bu Lydia, berkaitan dengan kita bicara tentang Holy Land. Tentunya Ibu Lydia Kando juga sudah berapa kali berangkat ke sana, ya. Bisa tolong share ke kami semua dan juga kepada mereka yang menonton, melihat pengalaman spiritual, pengalaman kerohanian apa yang begitu menjamah Ibu Lydia, begitu lawatan Tuhan yang luar biasa kepada Ibu Lydia, yang menjadi kekuatan menjalani hidup ini dan yang penuh dengan tantangan. Apa yang paling menjamah hati Ibu Lydia? Ya, terima kasih Pak Abuna. Ya. Saya sudah beberapa kali ke Israel. Awalnya itu saya hanya punya kerinduan. Karena selama ini kan memang saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Jadi membaca firman terus-menerus, kita berdoa menyembah. Seperti apa gitu di dalam Alkitab perjalanan Yesus atau murid-muridnya seperti apa, jadi itu hanya apa ya, kayak halusinasi atau apa, saya membayangkan sendiri nggak jelas gitu. Iya, betul. Nah terus saya minta sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ingin sekali ke Israel, pengen lihat tempat-tempat yang ada di Alkitab ini. Tahun 1993 atau 94 atau 92 antara itu saya pertama kali di Israel. Ternyata sangat mengesankan sekali. Saya jadi pengalaman saya begitu saya bedanya ya, bedanya sebelum saya ke Israel saya baca Alkitab ya sudah oke, gitu. Tapi begitu saya ke Israel saya membaca, saya bisa membayangkan. Kondisi, situasinya, kepanasannya dan gersangnya di sana, saya lebih bisa, ternyuh banget gitu ya. Ternyata begitu saya ngelihat tempatnya dan begitu saya ngelihat bahwa Tuhan itu luar biasa sekali. Setelah lebih lagi setelah saya melihat langsung. Nah, karena saya merasakan nikmatnya membaca firman setelah saya dari sana, saya bawa anak-anak saya. Awalnya satu anak saya bawa, ya terus saya doa lagi, Tuhan saya membawa semua anak-anak saya gitu, untuk bisa mereka merasakan apa yang saya rasakan gitu. Karena untuk saya pengalaman dengan kita menginjak, dengan pengalaman yang hanya dengar kata orang itu sangat beda. Terus ya Tuhan kasih kesempatan lagi dan kasih semuanya untuk kita bisa berangkat, satu keluarga lagi di sana. Masih nggak puas saya. Saya bilang gini, Tuhan, kalau saya bisa merasakan nikmatnya pergi ke sana, saya ingin kakak adik saya juga merasakan itu. Gitu. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Ya kan, Bapak kita Bapak yang kaya ya gitu. Jadi dalam keadaan kita nggak mampu, Tuhan, Bapak kaya
Masa saya nggak mampu gitu? Ya dengan iman, dengan kerja, usaha juga, dengan kita maksimal juga, Tuhan kasih berkatnya gitu. Akhirnya saya bisa bawa kakak adik saya pada saat itu beserta dengan ipar saya gitu ya. Saya bisa bawa ke sana dan puji Tuhan mereka juga punya pengalaman yang sama, bahwa mereka bilang luar biasa setelah datang ke sana kita bisa merasakan firman Tuhan itu seperti nyata gitu. Nah itu sih pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa itu sangat memberkati sekali Bu Lydia. Sangat memberkati sekali karena rupanya sekarang kita semua sudah dengar ya. Pengalaman pribadi Ibu Lydia Kandau, ternyata dengan dia pergi, dia bisa merasakan langsung. This is her personal intimacy, personal relationship with God. Berangkat ke sana dan selama ini cuma baca saja. Tetapi dengan berangkat ke sana, Ibu Lydia bisa merasakan langsung betapa jamahan Tuhan itu melalui tempat-tempat yang sudah didatangi. Betul ya Bu Lydia ya? Iya, dan juga saya sempat nangis waktu saya datang ke satu tempat di situ di mana Yesus disiksa. Saya lupa namanya apa karena ya maklum umur juga. Belum pernah tahu pandemi ya. Nama itu tuh yang apa? Yang Yesus di penjara. Iya, Kayafas itu ya. Itu. Bagaimana Yesus dicemplungin dari lubang itu. Dan kita menuju ke bawah, ke ruang bawah. Iya. Nah itu saya ngerasain pengepnya. Kalau sekarang kan udah dilobangin mungkin ya. Gitu. Kebayang dulunya kayak apa? Nah, di situ saya teringat sekali, saya lebih merasakan pengorbanan Tuhan gitu. Setelah saya lihat tempatnya seperti itu. Gitu. Dan melalui pengalaman-pengalaman pribadi beliau bisa melihat langsung. Itu menambah keyakinan dan iman percaya Bu Lydia terhadap Tuhan. Dan bukan cuma itu, bukan saja menjadi berkat bagi Ibu Lydia sendiri, tetapi kita dengar sendiri bahwa tadi dia bisa membawa kemudian anak-anaknya, kemudian kakak adiknya semua, keluarga besar. Dan saya percaya ini tidak hanya bisa terjadi kepada keluarga besar Ibu Lydia Kandau, tetapi buat kita semua. Kalau kita percaya bahwa kita bisa berangkat dan bisa merasakan, menikmati, menghayati, menjiwai semua itu seperti apa yang dirasakan Ibu Lydia, itu akan terjadi kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, betul banget. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kalau kesana itu butuh tenaga sama kekuatan fisik. Iya, betul. Kalau pikir capek, jalan naik bus sekian lama gitu. Kalau untuk kita sendiri mungkin kita beberapa kali memang ada rindu gitu ya. Tapi karena kita mikirin yang lain juga harus merasakan gitu. Jangan keindahan, kenikmatan ini hanya kita sendiri yang rasakan. Exactly. Dan kalau kerinduan itu yang besar sekali kita rasakan dan kita serahin sama Tuhan, Tuhan akan sediakan. Amin, haleluya. Kita mendengar langsung ya. Dan berarti ini juga merupakan ajakan dari Ibu Lydia kepada kita semua, bahwa saya percaya kita semua diberkati dengan apa yang menjadi pengalaman hidup bagi Ibu Lydia. Dan Ibu Lydia mungkin bisa memberikan ajakan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, keluarga-keluarga yang ingin rindu sekali berangkat ke sana. Ibu Lydia bisa ajak ya. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita, dengan kerinduan kita, dengan rajinnya kita membaca firman, pasti ada kerinduan itu, kita berdoa minta Tuhan beri jalan untuk kita ke sana, karena benar di sana kita tidak akan menyesal, di sana kita bisa mendapatkan pengalaman rohani yang lebih. Jadi jangan sia-siakan waktu, dan apalagi buat yang masih muda, mumpung masih kuat, jalan ke sana. Karena kalau udah renta, wow, susah juga. Tapi jujur aja, saya nggak cocok makanan di sana. Tapi saya betah untuk datang ke situ. Kan nggak masuk akal sebenarnya. Kita kan sebagai kuliner ya gitu. Nah jadi berangkat ke sana. Jangan menyesal. Rohani kita makin bertumbuh. Ya. Jadi kita siapkan semuanya, karena kenapa? Kalau kita tidak punya begini, salah satu juga masalah bagi kita mau berangkat adalah masalah finansial. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kita punya kerinduan, Tuhan akan mengadakan. Firman Tuhan mengatakan, Dia bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada.
Firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan itu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya ya. Jadi ini ajarnya, silakan lagi apa yang mau sampaikan. Pokoknya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Kita anak-anaknya jangan takut, jangan ragu. Betul, betul ya. Jadi setiap Amin. bulan kita berangkat bersama dengan Elglow. Setiap bulan kita berangkat bersama dengan Elglow. Tapi yang pasti juga untuk momen Paskah itu nanti kita akan berangkat tanggal 4 April bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Elglow Travel, dan juga bersama dengan Ibu Lydia Kando dan Ibu Soraya Togas. Terima kasih Ibu Lydia untuk itu. Nanti kita kembali berinteraksi, dan setelah ini kita akan ke Ibu Soraya Togas ya. Ibu Soraya Togas penyanyi rohani, gospel singer, dan juga banyak pengalaman-pengalaman rohani dia yang dia akan bagikan kepada kita semua. Silakan. Terima kasih buat Elglow Travel yang sudah berikan kesempatan buat kami untuk berbincang-bincang. Saya tidak panjang-panjang, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lydia Kando itu sangat luar biasa dan hanya beda-beda tipis dengan yang saya alami. Saya dulu kalau baca Alkitab, saya hanya baca-baca cerita mengenai Yesus, kelahirannya, kebangkitannya, kematiannya. Nggak pernah terpikir bahwa saya akan datang ke situ, karena setiap kali saya berjumpa dengan teman-teman yang sudah lebih dulu berkunjung ke Israel, saya hanya mendengar dalam hati kecil saya, kapan ya saya bisa ke sana? Tapi waktu saya tanya, aduh, kayaknya nggak mungkin ke sana. Tapi Tuhan itu luar biasa, Dia tahu kerinduan hati kita. Hingga satu waktu saya diajak untuk ikut satu rombongan dan berangkat ke Israel. Ada satu tempat yang sangat luar biasa dari beberapa tempat yang sudah yang kita kunjungi dan yang sangat berkesan, seperti Ibu Lydia tadi ya, yang tempat Yesus disiksa. Nah, saya itu datang di Taman Getsemani. Itu tempat Yesus berdoa waktu dia peluhnya sampai mencucurkan darah. Itu saya lagi berdoa sampai saya merinding dan saya menangis. Sampai ingat bagaimana Yesus itu nggak sanggup menghadapi secara fisik, secara manusianya. Jadi di situ saya melihat bahwa benar Dia sangat tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita semua. Sampai Dia menangis. Jadi pada saat saya menangis di Taman Getsemani itu, saya tahu bahwa Yesus juga sangat mengerti hati saya. Yesus sangat mengerti apa yang saya gumuli. Jadi tempat-tempat itu sungguh sangat luar biasa. Dan saya bangga sekali karena hanya di Alkitab baca-baca akhirnya bisa datang di tempat itu. Luar biasa, dan selalu pengen balik lagi. Dan saya berdoa supaya setiap orang yang melihat tayangan ini dalam nama Tuhan Yesus akan datang ke tanah perjanjian. Sama-sama ya. Seperti kita sudah dengar Ibu Soraya dan Ibu Lydia Kano, tadi juga saya dengar Ibu Lydia bilang selalu ingin ke sana walaupun tidak cocok dengan makanannya. Mungkin berikutnya bawa sambal terasi. Mau selalu. Sambal roa. Sambal roa, sambal terasi, bener ya. Mie instan. Mie instan. Jadi kita pasti punya banyak kiat-kiat supaya ya ke sana tetap kita bisa enjoy ya. Tetapi kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Irwan Santoso selaku CEO Elglow Travel, dan juga Ibu Lydia Kando dan Ibu Soraya Togas, kita bisa mendengar langsung apa yang mereka sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Karena Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu, berangkat ke sana bersama dengan Tuhan, kita akan melihat langsung tempat di mana Yesus lahir, tempat di mana Yesus menjalani jalan di mana Dia harus memikul salib, tempat Dia disalibkan, tempat Dia mati, tempat Dia bangkit, dan tempat Dia naik ke sorga. Bahkan Bapak Ibu Saudara akan melihat bekas telapak kaki Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Semua tempat itu bisa menjadi, kalau zaman sekarang, istilah sekarang karena ada pandemi ya, itu menjadi booster kita yang luar biasa sebagai iman kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Masyarakat di Timor Leste itu sekarang juga banyak sekali mereka, ini sudah hitungan luar negeri ya, Timor Leste kan sudah terpisah dari Indonesia ya. Banyak sekali mereka juga anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan di sana yang rindu untuk berangkat ke Timor Leste, ke Israel.
Tuh saya sampai salah saking saya excited ya. Saking saya excited karena ini saya bicara dan saya juga sudah sering ke sana, tapi ini kaki rasanya mau terbang aja terus mau berangkat ke Holy Land ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya meminta Ibu Lydia bisa mengajak masyarakat Timor Leste ya. Silakan Ibu Lydia. Ya, ibu-ibu Timor Leste, saya berharap ketemu sama saya pasca tanggal 4 April 2023. 2023. Iya, iya. Oke. Sampai ketemu di perjalanan sampai sana dan kembali pulang dengan Kita selamat. siap ya, Bu Lydia, Yes. Pendeta Abraham, Ibu Soraya ya. Kita berangkat bersama-sama ya. Harus berangkat bersama-sama ya, segera book now ya, book now bersama Elgro Travel ya. Pasca ya, ada di bawah ini tulisannya ya. Itu tulisan apa? Nomor telepon Elgro Travel. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Elgro, Tuhan memberkati Ibu Lydia, Ibu Soraya Togas, Pendeta Abraham Irwan Santoso selaku CEO Elgro Travel, dan juga saya saat ini Pendeta Bernard Aurelio selaku Director of Elgro Travel. Tapi sebelum kita menutup dan sebelum kita berdoa bersama ya, apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Pendeta kepada kita semua, kepada Ibu Lydia, Ibu Soraya, dan semua kita di sini ya. Yes, terima kasih Pak Pendeta Bernard Aurelio dan Ibu Soraya Togas dan Ibu Lydia Kandau yang sudah memberikan testimoni yang luar biasa. Saya percaya ini bukan karena kita, tetapi karena kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita semua. Gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin, karena saya percaya pada saat kita berada di tanah perjanjian, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti, karena dari Gunung Hermon terus akan mengalir kepada kita semua berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, kota Sion, kota Yerusalem adalah kota Allah. Mari kita sama-sama mendatangi kota Sion, kotanya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Lydia. Terima kasih. Oh iya, Terima kasih Ibu Soraya, terima kasih. Terima kasih Ibu Soraya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di Holy Land. God bless. God bless. God bless.